Kali ini Minat akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul Brewing Love. Tanpa berlama lagi, episode 1, Markyu, mari kita review. Chae Young-ju adalah seorang wanita yang berdedikasi penuh pada pekerjaannya. Dan pekerjaannya adalah sebagai pembuat bir laiki dari grup Jisang. Ia dikenal sebagai wanita yang gagah berani. Bahkan ketika ada beberapa penjual grosir yang nakal dan tak membayar pesanan birnya, yang tak segan-segan menagih dengan lihai. Ia sangat disegani orang-orang yang mayoritas adalah seorang pria. Semua mengagumi sosoknya itu. Ia juga mantan anggota khusus. Ketika semua orang belum mengenal bir laiki dari Jisang, Chae Young-ju bekerja keras untuk memperkenalkannya pada pelanggan. Hingga akhirnya penjualan bir laiki pun meroket dan menjadi primadona. Sedangkan Yoon Min-ju adalah seorang ahli pembuat bir yang telaten dengan titelnya yang tak main-main. Ia sengaja tinggal di pedesaan untuk membuat bir yang enak dan memperkerjakan orang-orang di desa. Yoon Min-ju adalah orang yang tajam, namun ia juga punya naluri yang tajam dalam memahami orang. Karena itulah ketika ada seorang pria asing yang bernama Oh Chan-hui, seorang penjual roti bakar, yang datang ke pabriknya karena katanya rasa birnya itu enak. Maka Oh Chan-hui pun meminta pekerjaan pada Yoon Min-ju. Dengan baik hati yang tadinya menjaga batasan, Yoon Min-ju pun memberikan bir beserta gelas khususnya. Karena katanya rasanya akan lebih enak jika diminum memakai gelas itu. Sedangkan pimpinan Jisang membuat rapat darurat karena ia menemukan rasa bir yang sungguh enak, yaitu bir Naro. Rasanya sungguh menyegarkan dan membuat kecanduan. Pimpinan tak mau tahu, pokoknya ia harus bekerja sama dengan Yoon Min-ju, sang pembuat bir Naro. Di ladang anggurnya, Yoon Min-ju memperkerjakan beberapa orang. Ia adalah tipe yang pendiam, tak banyak bicara. Dia bosnya, tapi dialah yang ternistakan oleh ibu-ibu di sana. Suasana di sana pun terlihat sangat kekeluargaan. Sedangkan Oh Chan-hui segera memberikan bir yang tadi pada nunanya yang ternyata adalah Chae Young-ju. Dan itu adalah bir Naro. Yoon Min-ju mendapat pesan dari tim manajemen Jisang untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Tapi Min-ju menolaknya. Sementara waktunya Yoon Min-ju untuk istirahat, tapi Yoon-ju sudah malam masih riang saja. Namun meski dikenal periang, tapi Yoon-ju itu misterius dengan orang tuanya. Dan ia hanya tinggal bersama dengan neneknya saja. Dan karena ditolak, akhirnya dua orang dari tim pusat mendatangi pabrik bir Naro. Mereka sudah was-was, takut kalau ditolak lagi. Tapi ternyata disambut oleh Oh Chan-hui dengan hangat. Mereka mengira Oh Chan-hui adalah Yoon Min-ju. Dan tadi bersemangat, mereka pun langsung lemas ketika tahu yang mereka hadapi hanyalah pekerja paruh waktu. Karena ternyata yang asli sedang pergi ke Busan untuk menemui adiknya yang sedang berulang tahun. Yoon Min-ju bukan keluarga sembarangan. Sepertinya ayahnya punya pengaruh di kota itu. Anaknya yang berulang tahun tapi malah mengundang rekan kerja si ayah, bikin Min-ju kesal saja. Dan Chae Young-ju berlari sekuat tenaga mendengar anak buahnya berkelahi di kedai. Itu terjadi karena bir saingan menempel poster mereka begitu saja, padahal sudah ada aturan jelasnya. Young-ju pun segera mencari solusi dengan manajer saingan itu. Mereka menyelesaikannya dengan minum bersama. Akhirnya Min-ju membawa adiknya ke taman bermain. Sedangkan Yoon-ju tiba-tiba saja mendapat kabar jika laiki cabang Busan akan segera ditutup. Itu artinya semua pegawai di Busan akan ikut dipecat karena bos mereka ingin mengakuisisi bir Naro. Mereka bahkan sudah melalui berbagai hal untuk membuat laiki mengalahkan bir saingan. Tapi apa yang mereka dapatkan? Kini mereka terancam punah. Dan Yoon-ju yang masih shock mendengar kabar itu, ia datang ke taman bermain untuk melepaskan amarahnya dengan bermain senapan berhadiah boneka besar. Dan takdir pun mempertemukan Yoon-ju dengan Min-ju, karena adiknya Min-ju ingin boneka besar itu. Yoon-ju yang baik hati akan memberikan boneka itu jika berhasil mendapatkan poin tertentu. Dalam tembakannya, Yoon-ju terus bergumam bir Naro juga Yoon Min-ju.
Minju yang asli pun mendengarnya dan seolah ia bisa merasakan yang Yeonju rasakan. Ia bisa tahu Yeonju itu sedang tidak baik-baik saja lalu menarik lengannya. Dan episode 1 pun berakhir di situ.